Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufiji dan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini viral berita terkait pernikahan Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah yang ketiga dengan salah seorang artis ya yang bernama Laudia Cynthia Bella ya, atau disingkat LBC. Namun kita harus cek ya apakah ini benar. Lalu saya coba tengok di Instagram teman-teman, salah satu akun Ustadz ya, apa beliau bilang. Ustadz Mufi Talib, beliau membuat status di Instagram beliau, banyak DM tanya apa benar Ustadz Nuzul menikah dengan LCB. Enggak usah bahasa gawat darurat, kalau iya memangnya kenapa, jika tidak ya siap-siap yang sebar hoak akan dibalas oleh Allah. Jika benar kita doakan semoga langgeng pernikahannya. Gak usah nambah dosa dengan komen nyinyir, apalagi menghina dan merendahkan orang. Barakallahu fiikum. Ini yang kita dapat ya teman-teman, masih belum dipastikan kebenarannya. Namun alhamdulillah kita dapati keterangan dari orang terdekat ya. Dan alhamdulillah dapat konfirmasi dari orang terdekat ya. Hati-hati dengan fitnah saudaraku, Allah musta'an. Berita pernikahan itu tidak benar. Aku sudah tabayun dengan orang terdekat DBS dan dipastikan itu tidak benar. Semoga fitnah ini menjadi pahala untuk fulanah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Dan telah dapat klarifikasi ya dari Sul Hidayah Syam. Bismillah, saya ingin meluruskan bahwa berita pernikahan Ustadz Nuzul Zikri dan Laudia Cynthia Bella tidak benar. Ini murni kesalahan kami karena terlalu cepat menyebarkan berita, hanya melihat beberapa postingan yang ternyata berita tersebut tidaklah benar. Status sebelumnya saya take down dan kami mohon agar tidak lagi disebarkan. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekhilafan saya. Allahumma amin. Tolong bantu share ya ikhwan wa akhwat. Barakallahu fiik. Jadi kita sudah mengetahui kebenarannya teman-teman ya, bahwasanya pernikahan Ustadz Nuzul Zikri Hafizullah dengan saudari Laudia Cynthia Bella itu tidak benar ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu hendaklah recheck dulu kepada kebenarannya, kalau bisa langsung mengetahui yang mengalaminya, bukan dari mulut orang. Ada mungkin sebagai orang saking senangnya langsung share, padahal yang punya kehidupan belum konfirmasi, belum menyatakan secara publik. Jadi khawatir nanti malah jadi fitnah kan, kasihan. Jadi nasihat kita semua ya, hendaklah kita itu jika berita yang benar turut mendoakan kebaikan kepada mereka yang melakukan pernikahan. Mau dia C1, 2, 3, tidak ada ayat di situ. Yang penting situ ada kejelasan, dan biarkan mereka menjalani hidup mereka. Tidak perlu kita mengeluarkan kata-kata penghinaan, karena Allah halalkan, lantas kenapa kita yang heboh? Dan jika tidak benar, maka hendaklah kita jauhi ya fitnah-fitnah yang dapat merusak kehormatan saudara kita, saudari kita. Karena seorang muslim itu hendaklah menjaga lisannya dari menyakiti hati saudara dan saudarinya. Dan mari kita simak nasihat dari Ustadz Abdul Tuasika dan Ustadz Nuzul Zikri bagaimana dalam menyikapi berita palsu dan bagaimana menata hati ya. Masya Allah, Ustaz Nuzul Zikri ya, kajian beliau itu adem, banyak orang yang tersentuh dengan cara penyampaian beliau. Semoga Allah memberikan beliau usia yang penuh berkah, memberikan manfaat kepada umat. Mari kita simak. Barakallahu fikum. Ustaz, apa hukumnya ketika seseorang menuduh, baru dengar katanya, dan dia memfitnah, tapi tanpa dalil, tanpa data? Apa hukumnya, Ustaz?
In ja'akum fasiku fatabayyanu. Jika datang orang fasik, Ya. maka harus ada tabayun dulu. Tabayun, penting Ustaz. Cross check dulu. Berarti by data ya. Iya, tanpa tabayun, maka hukum asal menilai seorang muslim husnuzon. Masya Allah. Hukumnya gimana Ustaz kalau orang sampai husnuzon? Jatuh fitnah? Jatuhnya fitnah. Allahu Akbar. Oke. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat ya. Assalamualaikum. Makasih Ustaz. Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai orang yang terkena hasad dari kawan sendiri? Dia nyenggol-nyenggol terus di sosmed. Jujur li, Ana sudah gondok banget. Yang pertama, penyakit gondok itu karena kekurangan yodium, bukan karena dihasati orang. Itu yang pertama. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Apakah kita merespon dengan sabar atau kita merespon dengan hawa nafsu? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Ingat, jangan fokus ke orang yang nyenggol. Fokuslah kepada Allah yang senantiasa melihat bagaimana kita merespon orang tersebut. Dan otomatis kalau kita alihkan fokus kita dari orang yang nyenggol ke Allah Subhanahu wa taala, pasti bisa untuk merespon dengan sabar. Kenapa? Karena begitu fokus kita robah dari fokus ke makhluk ke Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi lihat bagaimana saya merespon. Lalu kita ingat Allah, maka kita tenang. Kita jadi sholat, kita jadi zikir. Begitu kita sholat, kita zikir, kita tenang. Begitu kita tenang, sabar jadi lebih mudah. Sallallahu